Kesepakatan antara DPRD Kalteng dengan pemerintah Provinsi Kalteng terkait pembentukan daerah otonomi baru untuk pemekaran Provinsi Kalteng di tengah pandemi COVID-19 dianggap belum tepat oleh sebagian anggota DPRD dan akademisi. Alexius Elistar, salah seorang anggota DPRD Kalimantan Tengah, daerah pemilihan Kota Waringin Timur dan Seruyan, secara pribadi di luar fraksi mengatakan, keputusan DPRD mungkin akan ditinjau ulang. Apalagi dari jumlah penduduk, Kalteng belum memadai. Berarti kalau di masa pandemi saat ini memang belum saatnya untuk dilakukan pembahasan pemekaran itu, Pak? Seharusnya demikian ya. Ini pendapat saya tidak menyampaikan dari fraksi atau dari mana ya. Tapi ya, ini secara pribadi Bang ya. Pendapat pribadi ideal seperti itu dan juga sejalan dengan keinginan partai. Ya, memang saat ini belum tepat untuk seperti itu. Dampak lebih lanjutnya nanti akan ya mungkin ada pembahasan peninjauan ulang mungkin ya setiap ini, cuman saya yakin sih kawan-kawan juga akan sepakat seperti itu. Karena juga kita tahu dari jumlah penduduk sini mungkin belum memadai. Karena kita katakan kan sebenarnya ber 2 juta sekian. Idealnya kan pemerintah 4 juta dari 5 juta ya, tingkat kepadatan penduduk masih. Karena juga itu pun tidak serta-merta langsung oke ya, karena dari pusat kan aturan kan seperti itu bahwa kalau itu disetujui dari pusat kalau ya, iya. Itu juga 3 tahun itu dia ada namanya dibantu dari induk semangnya. Ya. Provinsi induk ya Bang ya. Iya, membantu selama 3 tahun. Tapi dalam 3 tahun itu evaluasi kalau nanti ternyata tidak mampu dia akan dikembalikan. Sementara itu, Dr. Sidik Rahman Usop, akademisi dan budayawan mengatakan apabila pemekaran provinsi tidak dilakukan melalui kajian yang matang, maka hanya mempercepat kerusakan sumber daya alam. Selain itu, Sidik Rahman Usop menambahkan karena penduduk Kalteng sangat sedikit, apabila terjadi pemekaran, maka mobilitas penduduk dari luar akan berdatangan dalam jumlah besar dan dikhawatirkan akan memicu konflik sosial. Tertangkap aja gitu ya. Secara faktual itu otonomi daerah ini dia lebih pada mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi itu mengeksploitasi sumber daya alam gitu ya. Sehingga ke depan dengan otonomi pemekaran daerah itu sebetulnya mempercepat kerusakan sumber daya alam. Mempercepat ke sumber daya alam. Sementara itu penikmat dari sumber daya alam itu ya, itu bukan masyarakat, tetapi penikmatnya adalah para pemilik modal gitu ya. Nah itu yang kita tidak inginkan demikian itu. Dia punya potensi konflik yang tinggi. Karena begitu pemekaran itu mobilitas penduduk dari luar itu akan berdatangan. Karena pemekaran kita ini dengan jumlah penduduk yang kecil. Kalimantan Tengah dengan penduduk 2 juta, kurang lebih 2 juta sekian ya, 2 juta. Kemudian begitu dimekarkan, provinsi dimekarkan itu paling jumlahnya separuh dari itu gitu ya, separuh dari 2 juta, itu kecil sekali. Sehingga mobilitas penduduk yang datang ke daerah-daerah pemekaran baru itu tinggi dan ini berpotensi sangat konflik. Dan masyarakat lokal itu akan terpinggirkan. Kalimantan Tengah ini kan dari Rapat Damai Tumbang Andoe itu adalah merupakan bagian dari kesatuan masyarakat komunitas Dayak gitu ya. Nah bagaimanapun komunitas Dayak ini menjadi bagian yang harusnya menjadi penentu pembangunan itu. Jadi bukan nanti kita itu dikuasai oleh orang-orang dari luar, sementara masyarakat lokalnya terpinggirkan. Rencana daerah otonomi baru pemekaran dari Provinsi Kalimantan Tengah adalah Provinsi Kota Waringin yang meliputi Kabupaten Kota Waringin Timur dan Barat, Kabupaten Seruyan dan Lamandau. Sahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.